Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini pada halaman 94, yaitu Asmaul Husna yang ke-26. Asmaul Husna yang ke-26 adalah Al-Malik, linya panjang. Al-Malik memanjangkan li itu mencakup dua Asmaul Husna sebelumnya. Sebelumnya kita berbicara Asmaul Husna Malik, mana panjang. Kita juga berbicara tentang Malik, tidak ada yang panjang. Malik dan Malik keduanya berbeda dan perbedaannya sudah selesai dibicarakan. Nah, adapun Al-Malik, orang-orang bahasa Arab menyebutnya dengan sighat mubalaghah. Oleh sebab itu, Malik ini mencakup Malik dan Malik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, yastalzimu jami' sifatil kamal. Allah Maha berkuasa berarti Allah memiliki segala kesempurnaan. Seseorang tidak mampu berkuasa disebabkan karena kekurangan yang ia miliki. Maka apabila kita ingin mengangkat seorang penguasa, kita mencoba berpikir tentang kesempurnaan yang ia miliki melebihi yang lain. Nah, Allah Azza wa Jalla Al-Malik Maha berkuasa karena seluruh kesempurnaan sempurna pada Allah. Dan tidak ada kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa karena kekuatannya sempurna. Allah Maha berkuasa karena kekayaannya sempurna. Allah Maha berkuasa karena ilmunya sempurna. Allah Maha berkuasa karena iradahnya sempurna. Jadi tidak ada sifat kesempurnaan, tidak ada sifat-sifat istimewa, tidak ada sifat-sifat spesial, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memilikinya dengan sempurna pula. Oleh sebab itu Allah Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa, maka tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Apakah ada kejadian di langit dan di bumi di luar kehendak Allah? Tidak ada, karena Allah Maha berkuasa. Tapi penguasa-penguasa bumi yang penuh dengan kekurangan, syarat dengan keterbatasan, Anda lihat demikian banyak peristiwa dan kejadian di luar kehendak mereka. Firaun yang berkuasa, muncul dan lahir Musa di luar kehendak Firaun. Namrud yang berkuasa, muncul Ibrahim di luar kehendak Namrud. Dan di depan mata kita, penguasa-penguasa yang kita lihat dan kita dengar,
ternyata terjadi banyak peristiwa di luar kehendak mereka, menunjukkan bahwa kekuasaan manusia ini lemah. Adapun Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, sehingga tidak ada satupun peristiwa di luar kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada peristiwa di luar kehendak Allah karena Allah maha berkuasa. Bahkan karena Allah maha berkuasa, tidak ada kehendak bagi manusia kecuali dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Anda berkehendak A, kehendak Anda tidak akan menjadi satu realita kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Karena Allah maha berkuasa, maka banyak kehendak-kehendak Allah Anda yang tidak dikehendaki Allah akhirnya hanya angan-angan saja, hanya rencana saja, tidak mewujud menjadi kenyataan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Kalian tidak punya kehendak kecuali jika kehendak kalian dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah itu. Manusia-manusia ini enggak punya kehendak kecuali dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah di muka bumi ini ada satu kekuasaan di mana kehendak Anda ditentukan kehendak mereka? Enggak ada. Kita bebas berkehendak. Bahkan kita punya banyak kehendak di luar kehendak dari para penguasa. Tapi karena Allah adalah Al-Malik yang maha berkuasa, maka tidak ada yang berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua kehendak-kehendak, semua keinginan-keinginan yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh Allah itu tidak akan terjadi. Firaun itu berkehendak agar Musa tidak lahir, tapi Allah tidak menghendaki kehendak Firaun, akhirnya jebol. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, maka Allah berfirman, "Fa'alun lima yurid." Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Perbuatan Allah adalah apapun yang dikehendaki oleh Allah. Artinya, tidak ada kehendak Allah yang tidak bisa Dia lakukan. Apapun yang dikehendaki oleh Allah akan Allah lakukan tanpa ada yang menghalang-halangi. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apapun yang Dia kehendaki. Tetapi kita manusia, apakah kita berbuat sesuai kehendak? Enggak. Maka banyak kehendak, tetapi kita enggak mampu memperbuatnya. Perhatikan betapa lemahnya kita. Betapa terbatasnya kita. Demikian banyak kehendak, demikian banyak rencana, tapi kita terbatas untuk membuatnya menjadi satu kenyataan, untuk membuatnya menjadi satu perbuatan. Sering kehendak kita tidak menjadi perbuatan karena kelemahan kita untuk berbuat. Kita berkehendak naik haji, tapi kita nggak mampu berbuat. Ternyata kita bukan fa'alun lima yurid. Kita bukan tipe yang berbuat sesuai kehendak. Makanya bagian dari kesombongan apabila ada orang mengatakan, apapun yang saya kehendaki, pokoknya apapun mau saya akan terjadi. Keinginan saya nggak bisa dihalang-halang. Orang-orang yang mengatakan seperti ini takabur. Karena yang ngomong seperti ini cuma Allah dalam surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Fa'alun lima yurid." Allah berbuat apapun yang dikehendaki oleh Allah. Itu kata Allah. Ketika ada manusia yang mengucapkan kata-kata Allah ini kepada manusia lain, ini manusia sombong, takabur. Perhatikan jemaah sekalian. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah mengucapkan ungkapan yang seharusnya hanya Allah mengucapkannya. Akhirnya Allah hukum Sulaiman. Ucapan yang harusnya diucapkan Allah adalah azaban syadidah. Aku akan mengazab dengan azab yang pedih. Itu ucapan Allah itu. Perhatikan dalam Al-Quran, azaban syadidah, azab yang pedih, cuma Allah yang mengucapkannya. Ternyata Sulaiman keceplosan alaihi salam. Allah berfirman,
wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Suatu hari Sulaiman memeriksa pasukan burung dan dia tidak menemukan hudhud. Lalu dia berkata, kenapa aku tidak melihat hudhud? Atau memang hudhud tidak ada di tempat? La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Aku akan mengazab hudhud dengan azab yang pedih. Coba lihat. Dia ucapkan sebuah ungkapan yang sesungguhnya ungkapan tersebut hanya diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa hukuman Allah untuk Sulaiman? Allah berfirman, "Famakatha ghaira ba'id." Tidak lama setelah Sulaiman mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba muncul hudhud. Hudhud berkata, "Wahai Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin." Sulaiman, aku mengetahui sesuatu yang kau enggak tahu. Saya tahu, kau enggak tahu. Dilecehkan oleh burung. Ucapan burung ini terhadap Sulaiman adalah sebuah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Sulaiman tadi ngomong apa kau? Kau sombong dengan ucapan tadi. Nah, rasakan buah kesombonganmu Sulaiman, bahwa kau dilecehkan seekor burung. Bukan dilecehkan manusia, burung. Ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in binaba'in yaqin. Aku tahu satu keadaan, kau sendiri tidak mengetahuinya Sulaiman. Aku datang dari negeri Sabah dengan sebuah cerita yang penuh dengan keyakinan. Bukan cerita karang-karangan, bukan. Cerita hoax, bukan. Ini cerita benar-benar di atas keyakinan. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, apabila Anda membaca Al-Quran, lihat apa saja ungkapan-ungkapan Allah sebagai Tuhan. Ungkapan-ungkapan Allah sebagai yang maha berkuasa. Lalu jangan coba-coba menggunakan ungkapan itu. Ungkapan Allah itu dalam kapasitas Allah sebagai penguasa, sebagai pencipta. Anda sebagai yang dicipta, tidak usah diucapkan apa yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Oleh sebab itu Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Aku berbuat apa yang kukehendaki, kata Allah. Anda tidak usah mengatakan itu. Ternyata ungkapan seperti itu Allah yang punya bicara. Kalau Anda tahu diri Anda, tahu diri enggak? Kalau Anda tahu diri dan Anda tahu Allah, maka apapun yang menjadi ucapan Allah tidak usah dicontoh-contoh. Takabur namanya. Waliyadzubillah. Penulis berkata, disebutkan dalam Al-Quran satu kali saja. Asmaul Husna Al-Malik ini hanya satu kali dalam Al-Quran, yaitu ayat terakhir dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Berada di tempat yang disenangi di sisi Rabb yang maha berkuasa. Ayat ini bercerita tentang orang-orang bertakwa. Sebelumnya Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan mati di atas ketakwaan mereka, fi jannatin wa nahar. Mereka akan berada di dalam taman-taman yang indah dan di celah-celah sungai yang sangat indah pula. Itu tempat mereka. Siapa tetangga mereka? Fi maq'adi sidqin. Di sebuah tempat yang sangat menyenangkan. Inda malikin muqtadir, di sisi Allah. Itu tetangga mereka. Mereka bertetangga dengan Allah dalam pengertian mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka dekat dengan Allah. Saat ini coba untuk dengar baik-baik. Kedekatan manusia dengan Allah hanya kedekatan sifat, bukan kedekatan zat. Kalau ada yang mengatakan kedekatan manusia dengan Allah adalah kedekatan zat, kedekatan fisik, ini termasuk ungkapan yang mirip dengan keyakinan manunggaling Kaulah Gusti. Tapi kita tidak boleh mengingkari kemahadekatan Allah. Namun yang perlu Anda ketahui, Allah dekat dengan manusia dengan kedekatan sifat, bukan dengan kedekatan zat. Nah, setelah esok Anda sampai di surga, insya Allah kedekatan Allah,
kedekatan Anda dengan Allah adalah dua. Kedekatan sifat dan kedekatan zat. Ini dia ayat mengatakan itu. Orang-orang bertakwa berada di dalam surga, di tempat yang disenangi, di sisi Rabb, inda malik, di sisi penguasa. Di sisi penguasa, muqtadir, yang mampu segala-galanya. Baik. Ayat 55 surat Al-Qamar atau ayat terakhir surat Al-Qamar ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Malik. Penulis berkata Al-Malik berarti yang mengatur segala urusan ciptaannya seperti seharusnya. Inilah Malik, Maha Berkuasa. Dalam pengertian Allah mengatur segala urusan seperti seharusnya. Seperti seharusnya. Kadang-kadang kita mengatur, ternyata enggak seperti seharusnya. Kita bukan Malik. Adapun Allah Malik yang Maha Berkuasa. Dan Allah Maha Berkuasa karena seluruh sifat Allah sempurna. Maka Allah mengatur segala-galanya seperti seharusnya. Maka tidak ada aturan Allah yang keliru, walaupun keliru menurut logika. Orang-orang yang merasa aturan Allah keliru adalah orang-orang yang tidak mencurigai logikanya lemah. Yang kata lain, orang yang menyalahkan Allah, orang yang merasa pintar. Adapun orang yang merasa dirinya salah, orang merasa dirinya bodoh, merasa dirinya lemah, tidak berani orang seperti ini menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan anak kecil. Anak kecil Anda di rumah sering sekali menyalahkan Anda. Betul nggak? Anda belikan sesuatu, abah nggak ngerti maunya saya. Ini salah, bukan begini. Anak kecil usia 4 tahun menyalahkan bapaknya yang sudah sekolah sarjana. Benarkah bapaknya salah? Bukan. Anak ini yang cetek berpikir. Sudah? Jadi orang yang menyalahkan bisa jadi karena pintar, bisa juga karena bodoh. Nah, antara Anda dengan Allah, tentu Anda orang bodoh. Saya bodoh, kita semua bodoh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi sejumlah manusia lancang, tidak sadar dengan kebodohan, mereka terus-menerus mencurigai hukum-hukum Allah. Mereka terus-menerus menyalah-nyalahkan hukum Allah Azza wa Jalla. Kata mereka ahli waris, pembagian waris Islam ini nggak cocok. Oh, nggak cocok, ini harus dirubah ini. Peraturan wanita tidak boleh jadi presiden, ini pun tak cocok. Kafir nggak boleh jadi pemimpin, itu pun tak cocok. Ini anak kecil yang bodoh yang menyalahkan profesor dalam kehidupan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah anak kecil pun tidak ada kita, betul? Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jemaah sekalian, orang yang terus menyalahkan aturan Allah ada dua. Aturan Allah ada dua. Pertama, aturan syar'i. Itu yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Aturan-aturan Allah yang bersifat syar'i. Aturan yang kedua adalah aturan kauni. Ini yang dinamakan dengan takdir. Allah atur musim hujan, musim kemarau. Allah atur pula si fulan sakit, si fulan sehat. Allah atur semuanya. Ini namanya aturan kauni. Tidak sedikit pun noktah kekeliruan dalam dua aturan ini. Dalam aturan syar'i tidak ada kekeliruan sedikit pun. Dalam aturan kauni juga tidak ada kekeliruan sedikit pun. Ini tetangga saya tahajudnya bagus banget. Sholat jamaah semangat sekali. Hidupnya miskin, hutang tak pernah lunas. Bayar kontrakan juga. Ini orang-orang soleh begini, kenapa hidupnya melarat? Ingat, jangan gunakan akal yang cetek itu untuk menilai Allah yang bijaksana. Allah punya jawaban yang Anda nggak tahu. Manusia ini la ilaha illallah. Zalim manusia ini, jemaah sekalian. Sering sekali kita menyalahkan satu kasus, padahal yang kita tahu dari kasus ini paling sekitar 5 atau
10%. Kita udah mulai menyalahkan. Sering begitu nggak? Ya. Terjadi satu kasus, kita lancang mengatakan si fulan salah. Coba Anda berpikir, yang Anda tahu keadaan kasus ini secara menyeluruh yang Anda tahu berapa persen? Mungkin yang Anda ketahui dari kasus ini hanya 10%. Wajarkah dengan 10% yang Anda tahu Anda sudah berani mengatakan si fulan salah? Baik, saya ingin mengecilkan persoalan antara Anda dengan orang lain. Bukankah kita sering menyalahkan orang lain dalam kasus-kasus kita? Saya dengan si fulan, kita kerjasama atau kita bla 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 bla. Tahu-tahu kemudian terjadi persoalan, lalu saya mengatakan kamu salah dalam hal ini. Ya, kamu salah dalam hal ini. Dan tidak ada tabayun, tidak ada pembenaran, tidak ada penjelasan. Kamu salah. Dalam agama kita diwajibkan tabayun. Karena tidak boleh menuduh salah seseorang sementara kita baru mengetahui kebenaran menurut kita, belum menurut orang lain. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ada satu ayat dalam Al-Quran, bukan satu kali, ayat ini berkali-kali dalam Al-Quran, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda. Inti dari ayat, Allah berfirman, Innallaha yahkum bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Ayat ini menakutkan. Kalau Anda membacanya dengan hati, Allah berfirman, Innallaha yahkum bainakum yawmal qiyamah. Allah akan memutuskan segala perselisihan di antara kalian pada hari kiamat. Sekarang kalian merasa benar, bukan? Kalian merasa benar, padahal yang kalian tahu dari persoalan hanya sekian persen, kalian sudah merasa benar. Seolah-olah Allah mengatakan, yang mengetahui seluruh persoalanmu adalah Allah Azza wa Jalla. Aku yang mengetahui seluruh persoalanmu, dari A sampai Z, 100% aku yang tahu. Maka aku yang akan menyelesaikan persoalan kalian di hari kiamat. Dan kalau sampai Allah yang menyelesaikan persoalan, hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan Anda merasa benar, ternyata di depan Allah Anda yang salah. Karena yang Anda tahu dalam kasus cuma sekian persen, lalu Anda mengatakan saya benar. Padahal yang tahu persoalan 100% adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Apapun persoalan Anda dengan orang lain, selesaikan sekarang. Jangan tunggu Allah yang menyelesaikan ini pada hari kiamat. Penyelesaian perkara pada hari kiamat anta berantah. Anda hanya merasa benar sekarang. Di pengadilan yang betul-betul adil, Allah Azza wa Jalla yang tahu segala-galanya, belum tentu Anda yang benar. Belum tentu Anda yang benar. Maka oleh sebab itu, selesaikan segala persoalan, jangan sampai nunggu kiamat. Semua orang menginginkan hari kiamat, jangan ada persoalan dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang paling mulia pada hari kiamat setelah para nabi-nabi? Mereka-mereka yang tidak ada persoalannya di depan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan, kalian masuk surga, tidak ada perhitungan untuk kalian. Sejumlah orang masuk surga tanpa hisab. Ini orang yang luar biasa. Artinya mereka masuk surga tanpa hisab karena tidak ada persoalan mereka di depan Allah Azza wa Jalla. Anda bagaimana? Anda masih menyimpan persoalan ini untuk diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla? Anda tidak ingin masuk surga tanpa hisab? Selesaikan sekarang. Mumpung ada usia, selesaikan semua. Dunia ini tidak lama-lama. Berapa lama lagi yang sisa dari usia? 10 tahun? Hasan Basri rahimahullah ta'ala pernah bertemu dengan seseorang. Beliau berkata, wahai fulan, usiamu udah berapa tahun? Orang ini menjawab, 60 tahun. Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, malulah kepada Allah, yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah habis. Apa kata Hasan Basri? Malulah kepada Allah karena yang tersisa untukmu lebih sedikit dibanding yang sudah habis. Orang tua ini gemetar.
Tidak terfikir oleh dia yang tersisa tinggal sedikit. Yang telah dihabiskan sudah banyak. Usia yang kau habiskan telah banyak, sehingga yang tersisa untukmu dari usia hanya sedikit yang sisa. Gemetaran laki-laki. Beliau mengatakan, famal hilah. Kalau begitu bagaimana agar aku lolos dari seluruh persoalan ini? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, aslih ma baqiya yuslihillahu ma madha. Perbaiki dirimu untuk sisa usia, niscaya Allah memperbaiki apa yang telah berlalu. Perbaiki dirimu untuk yang akan datang, niscaya Allah memperbaikimu untuk yang telah lalu. Jadi orang yang tidak memperbaiki diri untuk yang akan datang, dikhawatirkan Allah tidak akan memperbaiki dirinya untuk yang telah berlalu. Yang telah berlalu sangat panjang. Yang tersisa sedikit. Perbaiki yang tersisa yang sedikit ini agar Allah memperbaiki yang telah berlalu yang demikian panjang. Tapi Anda mampu untuk ini apabila Anda tidak lalai. Nah, maka oleh sebab itu bagian terakhir dari ucapan Hasan Basri ini catat baik-baik. Kata beliau, perbaiki yang tersisa, perbaiki yang sedikit yang tersisa agar Allah memperbaiki yang berlalu yang telah banyak. Sudah? Baik. Kita lanjutkan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah suatu malam berdoa, Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, berikan maafmu kepada orang-orang yang telah zalim kepada aku. Doa ini bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Entah berapa lama beliau berdoa, cuma satu saja yang diulang-ulang. Allahumma afu amman zalamani. Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkan orang yang menzalimi. Ya Allah, maafkan orang-orang yang menzalimi. Selesai beliau berdoa, seseorang mendekat. Beliau mengatakan, wahai Abu Sa'id, lama sekali kau berdoa. Permintaanmu cuma satu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang menzalimiku. Sampai-sampai saya berpikir kalau saya termasuk orang yang menzalimimu. Ngerti? Sampai-sampai aku berpikir andai kata aku termasuk orang yang menzalimimu. Karena engkau mendoakan ampunan untuk orang yang menzalimimu. Sehingga aku berpikir andai kata aku termasuk orang yang menzalimimu, agar aku termasuk orang yang dimaafkan seperti doamu. Kenapa kau berdoa seperti itu? Hasan Basri rahimahullah berkata, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan orang lain lalu berbuat baik kepada mereka, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasan yang besar untuknya adalah tanggungan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah punya sebuah tanggungan untuk Anda. Allah punya sebuah hutang untuk Anda. Siapa mereka? Orang-orang yang pahala mereka ada dalam tanggungan Allah. Siapa mereka? Mereka yang melakukan dua hal terhadap orang yang menzalimi mereka. Afa wa aslah. Mereka memaafkan lalu kemudian berbuat baik. Maka Hasan Basri rahimahullah, beliau memaafkan lalu mendoakan. Berarti dia memaafkan lalu berbuat baik. Allah katakan, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbul zalimin." Siapa yang memaafkan orang lain lalu kemudian berusaha untuk kembali berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasan untuknya berada dalam tanggung jawab Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disebutkan global itu luar biasa. Siapa yang memaafkan lalu kembali berbuat baik,
maka balasan untuknya adalah tanggungan Allah. Allah nggak menyebutkan balasan itu apa. Apakah balasan itu istana 5 biji? Apakah balasan itu bidadari sebanyak 100? Allah nggak menyebutkan balasan itu. Allah sebutkan balasan itu secara global. Dalam ilmu balaghah ada satu kaidah, al-ibhamu lit-ta'zim. Artinya segala yang dibicarakan dengan cara global menunjukkan itu sangat luar biasa. Artinya kalau kita memahami ayat ini dengan ilmu balaghah tersebut, sebuah pahala luar biasa akan menjadi tanggungan Allah, akan menjadi hutang Allah kepada orang yang melakukan 2 hal kepada orang salah. Apa itu? Afa wa aslah. Maafkan dia dan kembalilah berbuat baik. Indah Islam ini jemaah sekalian. Islam ini tidak mau Anda meradang. Islam ini tidak mau Anda tersiksa setiap hari. Dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan orang lain yang mencacah jiwa Anda kecuali Anda memaafkannya. Anda tersiksa dengan kejahatan dia? Iya, tersiksa saya. Kadang-kadang mau tidur kalau ingat, sesak napas saya. Itulah kebencian yang dipendam. Agama ini tidak mau Anda memendam itu semua. Ya Allah, Allah membujuk Anda menghilangkan itu dengan sebuah janji. Allah nggak membujuk Anda dengan kata, tapi Allah membujuk Anda dengan janji. Allah katakan, aku berhutang pahala besar untukmu. Ya Allah, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lakukan sesuatu untuk orang lain, mestinya orang ini yang membalas, tapi tidak. Allah Maha Baik. Anda lakukan 2 hal kepada orang lain, yang membalas adalah Allah. Ingat, yang membalas balasannya sesuai dengan yang membalas. Kalau yang memberikan gaji Anda adalah presiden, tidak mungkin gajinya cuma 500.000. Tapi kalau yang membayar gaji Anda adalah saya, tidak mungkin 50.000, paling juga 25.000. Kenapa? Gaji sesuai dengan yang menggaji, pemberian sesuai dengan yang memberi, balasan sesuai dengan yang membalas. Jika yang membalas Anda yang maha besar, tidak mungkin balasannya kecil. Jika yang membalas Anda yang maha penyayang, tidak mungkin balasannya yang remeh-temeh. Kalau yang membalas Anda yang maha kaya, tidak mungkin balasannya sesuatu yang murah. Namun Allah Azza wa Jalla berfirman, balasan untukmu tanggung jawab dan hutangku, dengan catatan lakukan 2 hal untuk orang lain. Apa itu? Afa wa aslaha. Maafkan mereka. Dengan memaafkan mungkin hatimu masih sakit, lakukan yang kedua, kembali berbuat baik kepada mereka. Indah agama ini jemaah sekalian. Waduh, berat sekali Ustaz itu. Hati yang sakit ini masa harus melakukan 2-duanya. Emang berat, makanya balasannya surga. Andai kata itu ringan, balasannya kipas angin tuh. Balasannya cuma kipas angin kalau itu sesuatu yang mudah. Tapi ini berat. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Orang-orang yang berjiwa kecil ini, orang-orang yang berjiwa kerdil ini, mereka nggak punya saham dalam ayat ini. Ayat ini akan lewat, nggak nyangkut dalam diri mereka. Ingat, jangan sampai ada kebaikan yang nggak nyangkut dalam diri Anda. Ini ayatnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan untukmu menjadi hutang dan tanggunganku, tetapi maafkan orang lain dan berbuat baik kepadanya. Ayat ini kebaikan bukan? Jangan sampai ayat ini nggak nyangkut. Anda mati, ayat ini tidak sempat diamalkan. Jangan sampai itu. Ayat ini saya sudah sampaikan. Ayat ini sekarang ada di telinga Anda. Tinggal apakah ayat ini di sini doang, keluar dari sini, ataukah ayat ini akan memasuki jiwa Anda dan memperbaiki jiwa Anda? Saya nggak tahu apa yang Anda lakukan, tapi ingat, setelah ayat ini sampai di telinga Anda, Allah akan bertanya kepada Anda suatu saat, kamu bermusuhan tak memaafkan? Iya. Apa ayat belum dibacakan?
Ustaz Syarif pun sudah membacakannya di Masjid Istiqomah, bukan? Subhanallah jemaah sekalian. Jadi sangat besar perhitungan Allah untuk orang yang tahu kebenaran lalu diabaikan. Ingat, orang-orang yang dihukum Allah itu bukan karena mereka berbuat salah, tapi karena nasihat terhadap kesalahan mereka diabaikan. Saya ulangi, hukuman Allah terhadap orang-orang yang bersalah bukan karena kesalahan mereka, tapi karena nasihat atas kesalahan itu mereka abaikan. Lihat Fir'aun. Bertahun-tahun Fir'aun ini mengaku Tuhan, tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kapan Allah menghukum Fir'aun? Begitu nasihat sudah datang dari Musa alaihissalam, diabaikan oleh Fir'aun, muncul hukuman. Namrud la'natullah alaih, bertahun-tahun mengaku diri sebagai Tuhan, lagi-lagi tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah menghukum Namrud? Ketika Ibrahim telah datang membawa nasihat dan diabaikan oleh Namrud. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang Anda tidak maafkan, iya, Anda tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin, sebelumnya belum ada nasihat buat Anda. Ini malam indah. Sebuah ayat yang agung sampai ke telinga Anda. Tapi kalau nasihat ini telah sampai, ya Allah, saya tidak tahu hati apa itu ya. Ini ayat saya bacain. Hati Anda masih keras. Itu hati apa tuh? Kalau yang ngasih nasihat saya atau dia, ya sudah tolak saja, tidak masalah. Ini nasihat manusia. Yang menasihati Anda adalah pemilik surga. Yang menasihati Anda adalah yang bisa satu-satunya melindungi Anda dari neraka. Yang menasihati Anda adalah yang menentukan akhir hidup Anda, sulul khatimah atau husnul khatimah. Ini nasihat dari dia. Berfikirlah untuk menolaknya. Allah nasihatkan Anda dan saya. Faman na'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan enggak cukup dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah. Balasan untuknya menjadi tanggungan dan hutang Allah Azza wa Jalla. Luar biasa bukan? Kalau sampai nanti Anda dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Allah, Anda tinggal bilang, ya Allah, gimana yang dulu? Dan Allah akan membalasnya hadiah, pemberian yang dirahasiakan Allah Azza wa Jalla. Dengar, kalau Anda ngasih hadiah kepada seseorang, pokoknya aku punya hadiah buat kamu. Global bukan? Global. Dia bertanya, hadiah apa sih? Kamu mau tahu aja, pokoknya nanti tunggu tanggal main. Kalau hadiah sudah demikian modelnya, ini gak mungkin goceng. Gak mungkin goceng ya? Makin dirahasiain segala, gak mungkin goceng. Hadiah yang begini modelnya, itu kunci mobil itu. Kuncinya doang. Jamaah sekalian yang saya hormati, nah Allah Azza wa Jalla menjanjikan hadiah dan Allah rahasiakan. Allah nggak sebut hadiahnya apa, Allah rahasiakan. Ya salam, Anda bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan buka rahasia. Ini kado untukmu. Luar biasa jemaah sekalian. Nah, baik. Jadi oleh sebab itu lawan diri Anda. Kalau Anda tidak melawan diri Anda, ayat ini tidak menang. Tapi kalau Anda berhasil mengalahkan diri Anda, ayat ini akan menang. Pertanyaannya jemaah sekalian, Anda akan memenangkan diri sehingga ayat ini kalah, atau Anda akan mengalahkan diri menggunakan ayat? Itu dijawab baik-baik. Ya, dijawab. Nanti menjelang tidur, pikir baik-baik. Sholat saya tidak banyak. Puasa saya, ya apalagi puasa. Jangan-jangan kalau dimaafin ini jalan surga buat saya. Maafin saja. Siapa tahu ini yang menjadi jalan surga bagi Anda. Wanita pelacur itu masuk surga karena setetes air untuk anjing. Laki-laki yang bolak-balik di surga hanya karena menyingkirkan sebuah ranting di jalan, dia singkirkan. Kalau sampai hari ini Anda bukakan pintu maaf dengan keikhlasan dan Anda kembali berbuat baik. Kalau laki-laki ini masuk surga hanya karena ranting, pelacur ini masuk surga hanya karena air beberapa tetes,
insya Allah Anda akan masuk surga dengan maaf yang besar ini. Soalnya dijanjikan oleh Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Iya, kode alam udah dulu. Demikian aja. Insya Allah masih ada sambungan. Silakan aja. Biasanya nggak ada pertanyaan nih. Nggak ada, kita